Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi di siang hari. Semoga siang hari ini bisa membuat Anda semakin bersemangat seperti di pagi hari. Alhamdulillah rabbil alamin. Di Jumat berkah ini semoga sharing kita siang hari ini bisa memberikan manfaat dan berdampak kepada Anda semua, khususnya teman-teman Facebook yang hari ini bisa nonton secara live maupun yang menontonnya video ya, yang setelah diputar kapan saja. Nah, siang hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya memilih bisnis network yang baik. Karena banyak orang yang suka nanya, gimana sih coach nyari bisnis yang benar? Soalnya saya kan sering pindah-pindah nih, ya gimana caranya saya nggak pindah-pindah lagi ya? Soalnya kan kalau pindah-pindah terus kan pasti ada dampaknya ya, terutama dampak kepada diri sendiri dulu ya. Dampak kepada diri sendiri, kalau pindah-pindah itu kan kita capek ya, memulai lagi dari nol lagi, memulai lagi dari modal lagi, keluar lagi, kemudian belajar lagi ya. Kemudian juga kita selain rugi modal, juga rugi waktu, juga rugi kepercayaan ya. Nah, kalau kita pindah-pindah kan lama-lama kita akan semakin berkurang mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya. Jangan-jangan kalau misalnya nanti kita ngajak orang lagi, nanti mereka curiga nih, jangan-jangan nanti kita akan pindah lagi. Nah, ini pengalaman saya sih, pengalaman saya ketika dulu pernah diajak sama leader saya untuk ikut satu bisnis network ya. Udah saya ikuti, saya daftar, nggak lama terus ternyata dia pindah dan nawarin lagi. Kan gimana sih, kok saya udah ikutin, ternyata belum lama saya lagi berjuang, lagi asik, lagi ngajak orang, ternyata dia malah prospek bisnis yang lain ya. Pernah ngalamin nggak yang kayak gitu? Yang pernah ngalamin boleh dong ketik ya, pernah ngalamin saya coach gitu ya. Oh iya nih, ada pesan sponsor ya, Anda bisa mendukung saya di acara ini dengan mengirimkan bintang-bintang ya. Boleh bintang yang benderang dan boleh juga bintang yang like, komen, nggak apa-apa ya. Yang penting kontribusi, yang penting Anda respon apa yang kita sharingkan siang ini jadi rame. Yang penting rame, kita sharing dan kita berbagi pengalaman ya. Nah, saya pernah mengalami yang seperti tadi ya, sudah pernah ngikutin salah seorang leader, dan kemudian sudah saya ikutin, ternyata dia pindah. Nah, pindah terus ngajak saya lagi, sedangkan saya lagi seru-serunya. Nah, ini langsung trust saya kepada dia udah habis dah. Saya bilang, udah dah, kamu jalin sana, saya jalin sini. Pokoknya suatu waktu kalau misalnya kamu ngajak-ngajak saya lagi, saya nggak bakal mau. Karena apa? Kamu yang ngajak, kamu sendiri yang meninggalkan. Kan nggak asik ya nggak? Oke, nah tapi saya sendiri ya, selama menjalankan bisnis network selama 20 tahun ya, dari tahun 95 sampai dengan 2015 ya. Nah, itu saya juga pindah-pindah. Tapi kebanyakan saya pindahnya itu bukan karena saya yang bermasalah, tapi perusahaannya yang bermasalah. Pernah ngalamin nggak ya? Kitanya udah seru-seruan nih, udah asik-asikan, udah berjuang, kepala buat kaki, kaki buat kepala ya. Kita serius jalankan bisnisnya, ternyata perusahaannya nggak komitmen, perusahaannya tutup ya kan. Itu pernah ngalamin ya? Ya ini ya, Umi Khalfa pernah. Nah, wah terima kasih Bang Win mengirim 10 bintang. Jos ya. Semoga bisnisnya semakin meningkat ya, dan semoga kita bisa
sama-sama ke Star Cruise tahun depan ya. Amin. Luar biasa. Jangan lupa Bang Win belum japri saya lewat WhatsApp ya, 0818313160, atau gampangnya kalau mau konsultasi langsung sama saya boleh ke WhatsApp 0818 3i go. Itu. Nah, itu salah satu WhatsApp support yang khusus untuk bisnis. Nah, Anda boleh konsultasi langsung dengan saya melalui chat di WhatsApp, dan insya Allah kalau saya online pasti segera dibalas ya. Nah, lanjut. Nah, itu pertama, saya pindah-pindah itu penyebabnya karena perusahaannya nggak komitmen. Ya ecek-ecek lah, pasti lah, ngecap lah semua. Ternyata ketika ngomong, wah ownernya keren loh, ownernya kaya, bisnisnya banyak. Tenang aja, ownernya berpengalaman di dunia network MLM gitu ya. Ternyata ya pemula benar ya. Di level manapun yang namanya pemula itu 90% akan gagal ya, walaupun dia pemula dalam bisnis, pemilik bisnis MLM atau network ya, itu resikonya 80-90% gagal. Itu untuk pemula. Jadi bukan level kita aja yang pebisnis mitranya ya, tapi pengusahanya juga 80-90% gagal. Itu dari sudut perusahaannya ini. Yang kedua, dalam segi kemitraan ini ya, mitranya kita sudah jalankan bisnis, tapi kita nggak bisa membangun bisnisnya, kita nggak bisa mengembangkan bisnisnya, kita nggak bisa menumbuh kembangkan mitranya, sehingga bisnisnya jangankan stagnan ya, semakin turun. Nah, salah satunya saya juga dulu seperti itu ya. Ada beberapa bisnis yang bisnisnya sampai sekarang masih eksis, tapi sayanya tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam membina mitra. Kemudian akhirnya teman-teman saya, mitra-mitra saya bubar. Bubar, kabur ya. Nah, kemudian saya pindah. Jadi salah satu penyebabnya saya dulu pindah karena tim saya bubar. Ya, kalau udah nggak punya downline, nah berarti saya pindah. Saya berpikir, wah ini bisnis nggak bagus nih, momentumnya udah habis. Ya, akhirnya saya pindah lagi. Dan dengan kasus yang sama, karena kompetensi dan kapasitas saya memang nggak berkembang, nggak nambah, ya akhirnya walaupun pindah, akhirnya bermasalah juga bisnis saya ya. Akhirnya downline saya yang sudah berkumpul banyak, saya nggak bisa membina, saya nggak bisa menumbuh kembangkan, saya tidak bisa mencarikan solusi, akhirnya bubar. Nah, saya pindah lagi. Jadi sebabnya pindah ada dua, karena perusahaannya atau karena kompetensi dan kapasitasnya. Nah, kalau masalah kompetensi dan kapasitasnya, perusahaannya bagus, benar, tapi kita pindah-pindah, maka kesalahannya letaknya pada siapa? Pada kita ya. Itu. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan bisnis yang benar ya, agar momentumnya nggak pernah putus ya, terus menerus, akhirnya kita memiliki sebuah bisnis yang bisa berkembang terus ya, walaupun naik turun wajar ya, tapi terus berkembang, terus bisa memberikan dampak finansial, kemudian dampak pengembangan diri terhadap kita. Maka kita harus mendapatkan suatu mindset, satu konsep bisnis di mana kita bisa berlabuh selamanya di satu bisnis ya, yaitu menentukan dua hal, the right man on the right place. Nah, ini ya, jadi orang yang tepat di tempat yang tepat itu ya. Nah, bagaimana memulainya? Yang pertama, tentukan dulu kita ini mau bisnis yang seperti apa sih? Mau jangka panjang apa mau jangka pendek? Mau pindah-pindah apa mau terus ya? Terus di situ terus ya. Maunya gimana? Kalau mau pindah-pindah yang penting dapat cuan ya sudah. Jangan susah-susah, pindah-pindah aja. Yang penting ada bisnis baru, ikut berkembang, kemudian omsetnya turun, pindah lagi, ya yang penting cuan gitu ya. Walaupun prakteknya cuannya sih nggak secuan-cuan bener ya. Kenapa nggak secuan-cuan bener ya? Ketika income-nya besar, kita dapat duit, tapi ketika fasenya lagi turun pun kita nggak bisa langsung pindah, kan kita juga berjuang juga ya agar bisnisnya nggak jatuh gitu. Akhirnya apa? Uang yang kita sudah kumpulkan akhirnya kita
keluarkan lagi untuk bertahan. Cuman karena ilmu bertahan dan membangun ulang sebuah bisnis itu nggak punya, akhirnya ya sampai duitnya habis, tabungannya habis, akhirnya baru pindah. Ya nggak cuan-cuan juga akhirnya, muter juga, dapat duit sebentar ya 1-2 tahun, kemudian paceklik, nah, akhirnya duitnya habis terus baru pindah. Nah ini ya, terus seperti itu, nggak ada duitnya sebenarnya kalau pindah-pindah ya. Nah tapi kalau mau yang model gitu silahkan, itu yang pertama. Tapi kalau kita ingin mempunyai bisnis yang jangka panjang, yang seterusnya, yang bisa menjadikan bisnis ini penghasilan kita seterusnya ya, kita bisa nggak perlu kerja lagi tapi membangun bisnis jangka panjang. Nah kita harus memiliki visi yang itu, berarti kita harus cari kapal yang tepat. Ya, kapal yang tepat itu kapal yang bagaimana? Kapal yang jelas perusahaannya ini tahan banting, bukan katanya tahan banting atau belum ada faktanya tahan banting ya. Perusahaan baru itu baru katanya sama belum faktanya, baru kelihatannya ya. Mungkin ownernya sukses di bisnis yang lain, oke, mungkin ownernya di punya banyak perusahaan, tapi di bisnis network itu sangat sama sekali berbeda ya. Ternyata banyak pengusaha yang sukses di bisnis lain, kemudian membuka perusahaan network atau MLM, akhirnya tumbang karena ini sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan sistem konvensional di mana orang yang bekerja di dalamnya itu digaji ya, sedangkan sistem kemitraan itu nggak digaji, semuanya sistemnya kerjasama. Kalau kita mau ya kita kerjain, kalau nggak mau ya ditinggalin kan gitu. Nah ini yang menjadi catatan khusus ya. Nah itu. Tapi kalau perusahaan yang sudah punya track record jauh, track record yang besar, tahan banting dan lain sebagainya, maka layaklah kita berjuang di dalamnya ya. Waduh, sorry ini lupa. Ternyata belum sambil dicas ya. Oke, maaf sekalian saya colok nih. Oke, nah alhamdulillah ya, untung bawa charger mobil. Nah lanjut itu ya. Jadi tentukan arah tujuan bisnis kita mau kemana, yang pertama ya. Yang kedua, pilih kapalnya, pilih kapal yang besar, jangan kapal kecil. Kalau kapal kecil itu kena ombak dikit, wah mual. Kapal besar kayak Star Cruise itu ombak besar juga masih tenang ya. Cari kapal yang besar, artinya cari perusahaan yang besar, perusahaan yang kaya, ownernya kalau bisa masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Nah ini baru owner yang bisa kita sandarkan di situ. Nah karena kan kita bisnisnya maunya panjang, nah, boleh sih kita miskin tapi cari owner yang kaya dong, kalau perlu yang super kaya. Nah tujuannya apa? Karena kita ingin bisnisnya jangka panjang, bukan untuk bisnis yang sebentaran ya. Nah kemudian kalau misalnya wah saya kalau bisnisnya lama, yang udah berjalan lama saya nggak mau ya terserah, semua bisnis kalau yang jangka panjang pasti akan lama pada waktunya kan. Nah tinggal kita melihat dong marketnya ya, market value kayak pemain bola aja, market value-nya. Nah ini peluangnya bagaimana kan gitu, apakah produknya dibutuhkan. Ini ya seperti produk-produk asuransi, itu produk asuransi di negara maju itu setiap penduduknya itu memiliki 3 sampai dengan 4 polis asuransi. Lahir jebrol udah punya asuransi. Jadi penetrasi marketnya di atas 200%. Nah sedangkan di Indonesia itu masih kurang dari 2% penduduk Indonesia yang melek asuransi. Artinya sampai sekarang ini potensi marketnya masih sangat besar ya, walaupun perusahaannya seperti CR Life Insurance dengan program Trade Network-nya ini sudah berjalan 10 tahun dan perusahaan CR-nya sudah 79 tahun ya. 79 tahun ya, tapi marketnya masih sangat fresh ya. Ini masih sangat, peluangnya masih sangat besar. Nah, ini kita lihat dari perusahaannya, dari kebutuhan produknya, kemudian dari pangsa pasarnya bagaimana kan gitu. Nah caranya gabung gimana, King? Oke, japri ya bos.
Wah, ini nih teman sekolah saya dulu nih ya. Bang Haris, cara kamunya gimana? Oke, nanti kita japri-japri Anda ya. Yang penting kita tahu konsepnya dulu nih, konsep tentang bisnisnya, peluangnya. Nah, gimana untuk marketnya sekarang aja, kalau misalnya baru sekitar 2% ya, 2% market itu dari seluruh perusahaan asuransi. Nah, baru bisa mengambil market 2-3%. Apalagi yang 3i Ribbon, wah masih jauh ya, masih jauh. Dengan pertumbuhan kelahiran aja masih belum bisa ngalahin ya. Itu artinya marketnya masih segar ini. Jadi yang pertama tadi apa? Tujuan bisnis kita jangka panjang atau pendek. Kemudian kapalnya, pilih perusahaannya ya, perusahaannya benar-benar kuat ya, pemiliknya siapa kan gitu. Kemudian pengalaman perusahaan di bidang itu sudah berapa puluh tahun kan gitu. Kemudian produknya apakah benar-benar dibutuhkan, kemudian produknya apa cocok dengan karakter kita, nah gitu ya. Untuk produknya yang dipasarkan 3i Ribbon ini, Istiqomah Syariah, itu produk asuransi di mana kita mendapatkan proteksi asuransi selama 7 tahun dan cukup memberikan kontribusi selama 5 tahun. Setelah kontraknya selesai di tahun ke-7, uang kita akan kembali lebih kurang 105%. Nah, berarti hitung-hitung ya kayak nabung lah ya, seperti nabung ya, walaupun bukan tabungan ya, tapi seperti nabung atau seperti arisan ya, arisan narik belakangan kan gitu, nggak apa-apa lah. Hitung-hitung kalau yang pengen umroh nih, umroh ya kan, nabung-nabung di tempat bank tapi ternyata digesek terus ATM-nya, ya nabung di sini buat umroh 500.000 per bulan. Nah, insya Allah selama 5 tahun, tahun ke-7 bisa diambil lebih kurang, kalau ada tambahan lebih kurang 5%, berarti harusnya 30 juta balik modalnya jadi 31.500.000 lebih kurangnya kan gitu. Jadi segagal-gagalnya bisnis 3i Ribbon ya, modalnya bisa kembali itu ya, itu jadi nggak ada ruginya ya. Oke ya, pilih pilih kendaraannya, ketahui manfaat produknya, kemudian di mana letak risikonya. Nah, ini banyak orang ikut bisnis ini nggak memahami risk profile atau risiko bisnisnya ya, jadi hantam ya, nggak taunya KO, tabungan amblas, modal habis. Nah, kalau di sini Anda ketahui bahwa segagal-gagalnya modal bisa kembali. Kalau tahun pertama misalnya pengen berhenti ya, bisa kembali sebagian uang kita, lebih kurang 40%. Jadi kalau mau berhenti tahun pertama nih ya, masih ada kembalian 40%. Wajar lah. Bisnis mana yang kalau misalnya gagal baru jalan sebulan 2 bulan tapi bisa kembali sekitar 40%? Susah ya cari lawannya. Di 3i Ribbon bisa. Kemudian ketika berjalannya waktu 1 atau 2 tahun kemudian kita butuh dana ya, ambil sebagian bisa loh. Mana ada nih bisnis butuh dana, misalnya waduh saya udah jalan 3 tahun, ada saldo ya, saya mau butuh 2 juta nih buat biaya sekolah, ya ambil sebagian, bisa kan gitu. Mau beli motor nih ya, kurang-kurang 2 juta atau berapa, ambil sebagian, bisa loh. Apa nggak enak tuh ya, kita mau ambil sebagian dananya tapi bisnis tetap jalan, itu tetap bisa kita dapatkan. Susah loh nyari bisnis yang seperti ini ya kan. Nah, itu dari manfaatnya sudah kelihatan ya. Nah, selanjutnya resikonya seperti itu sudah saya jelaskan, tinggal Anda putuskan ya. Kalau Anda sukses ya berarti kita harus mau belajar. Nomor 1, belajar dulu, pahami dulu bisnisnya, bagaimana menjelaskannya, bagaimana kita meraih potensinya. Nanti selambat laun ya kita akan memahami dan akhirnya kita bisa sukses. Yang penting bisnis itu tahu potensinya dulu, resikonya dulu, resikonya oke, kita gaspol ya, segagal-gagalnya modal kembali. Itulah kehebatan bisnis 3i Ribbon, dan kita bisa jalankan seperti saya ini lewat Facebook saja dari rumah, nggak usah kemana-mana, 100% online. Dari bisnis dapat, dari konten kreator Facebook dapat, wah belum dari YouTube dapat, TikTok enak deh ya, gitu ya. Oke, yang berminat boleh japri saya inbox atau WhatsApp di 0818313160 atau 0818 3i go ya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.